大家好吗? Apa itu 大家好吗? Ya, apa kabar ya? Jadi 大家 kita bilang semuanya gitu ya. 大家好吗? Kita kan udah belajar 好吗 gitu ya, tanya kabar ya. Jadi kalau misalnya kita bilang 大家好吗, berarti kalian jawabnya 我很好 kalau mewakili diri sendiri. Jadi 我很好. Tapi kalau misalnya mewakili semuanya, jawabnya 我们很好. 对, jadi 老师我们很好. Misalnya ada satu orang juru bicaranya gitu ya. Nah, teman-teman boleh jawabnya, salah satu wakilnya boleh jawab 我们很好. 你好, 请坐. Silakan. Oke, jadi 大家好吗? Ya, 我们很好. Kalau mau bareng-bareng. Kalau misalnya sendiri, ya udah 我很好. Gitu ya. Oke. 大家下午好. Ya, 下午好. Selamat sore ya, 下午好 ya. Teman-teman sudah mulai hafal ya. 好, nah, 我们开始看一下我们的课程. Kita mulai lihat bahannya kita. 我们看一下上一次 terakhir kita sampai di materi keempat ya. Materi keempat tentang jam, tanggal gitu ya. Sampai kosakata bukan? Tahu 生词对吧? Ya, benar ya. Oke. Siap. Sampai 生词. Nah, 我们复习一下, kita review dulu ya untuk kosakatanya. Halaman 2 berarti ya. 大家看一下 halaman 2. Oke. Sip. Nah, kita akan baca ya kosakata yang ada, kita review. Mulai dari nat ti到第5, nomor 1 sampai 5. Kita review dulu ya. 时候. Ho-nya pendek ya, 时候. Oke, terus 去. 去. Kalau cu itu dia nanti munculnya CHU. Kalau ini 去. Ya benar. Kalau susah QE. Jadi sebenarnya 去 ini kalau misal teman-teman kesulitan, teman-teman baca dulu 气. Kalau ini gampang. 气. Begitu ini oke. Nah, berarti ini separuhnya gitu ya. 气 habis itu 去. Ya. Ya, oke. Coba ya. Nat sekali lagi. Ini dulu. Oke, sekarang 去. Ya. Ya. Ya, jadi 气 kan biasa. Kita tuh buletin mulutnya tuh separuh, nggak full. Kalau full itu jadi u. Jadi 去. Ya, kalau cu kan u full ya. Nah, ini separohnya di tengahnya gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. 今天很好. 星期, 谢谢, 很好. Ini udah bagus. Pronunciation-nya, lafalannya juga udah bagus ya. Oke, 再来 kita lanjut. 第6到第10, 6 sampai 10, Tasya. 1, 2, 3. 11. 21, 31, 好. 41. Oh iya, udah 10 ya. Oke, saya nggak lihat nomor. Iya, sudah bagus ya. Jadi nada-nadanya juga udah bagus. Saya nggak perlu revisi. Kita lanjut ke Novi ya. Oke, 11到15, 11 sampai 15 lah. 1, 2, 3. 51. Karena u-nya nada 3. Jadi pas baca turun ya. 51. Oke, coba. 很好. 61. 好. 81. 很好. 现在. 很好. Oke. Dion 16到22. 好吗 ？OK 呀，来1、2、3。点。OK。OK。上课。下课。OK。好。
月 4. 月 Iya, nada 4. 会 Nada 2. 会 Hui, ya, hui. Nada 2 ya, hui. Oke, kemudian ini udah bagus ya. Coba satu kali lagi yang 21, 21. Nada 4. Boleh dibaca sekali lagi? 月 Yue. 22 呢? 22. 回很好，回。那我们再念一下下面, kita baca lagi yang di bawah 1 sampai 10. Saya bagi 2 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu dari Nat, boleh? Silakan. 很好, nadanya bagus sekali ya. Oke, Tasya, 6到10. 6、7、8、9、10。很好. Boleh Novi ya. 11 sampai 15 bahasa Mandarinnya. 11、12、13、14、15。 15. Nah, Dion saya kasih tugasnya 21 sampai 25. 21 sampai 25. 21. Oh, enggak, bukan baca yang di ini ya, tapi maksudnya urutan angka ya. Oke. 21, 21. 好， 21好， 22很好， 23好。 20 24 Oke. 25 25, 谢谢大家. Ini pronunciation teman-teman, nada segalanya itu sebenarnya udah bagus. Jadi tinggal di disiplin. Jadi tiap kali baca, oh iya ya nadanya ini. Jadi harus disiplin bacanya biar terbiasa. Itu ya. Oke. Nah, sebelum kita ke bacaan, saya mau tanya jawab dulu sebentar ya. Teman-teman boleh tutup sambil untuk review gitu ya. Oke. Untuk live-nya harusnya nggak masalah ya Nat ya. Boleh bantu saya ya. Oke. Jadi contoh saya dari Novi dulu. Hari ini. 今天. Kalau besok? 明天. Oke. Kalau Tasya coba berapa? 很好. Kalau kita bilang sekarang? 现在， Oke. Nada 4-4. 现在，很好, 现在. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, kan ini nada, apakah saya hafalin? Enggak, jangan ya. Itu akan frustasi. Tapi gimana caranya supaya saya tahu itu nada? Jadi yang langkah pertama bukan dihafal, tapi langkah pertama adalah membacanya dengan benar. Jadi begitu teman-teman pelajari misalnya kayak tadi, 现在, oh dia nadanya begini. Nah, kita biasakan baca dengan benar. Begitu kita bisa baca dengan benar, baru kita bilang, oh iya ternyata dia 4-4. Nah, selama ini orang-orang kebalik. Dihafalin nadanya dulu. Oh, 现在 4-4. Tapi kebayang nggak kalau kosakatanya makin banyak, buyar semua. Jadi yang paling penting adalah, oh 现在. Jadi latihan di rumah, posisinya ada usahakan baca dengan benar. Begitu baca dengan benar, teman-teman pasti bisa mulai tahu bahwa oh itu 4-4 ya, itu. Jadi bukan hafalin nada ya, kayak gitu ya caranya ya. Oke, terus kita lanjut belajar. Nat? Dua. Jadi 学习, betul. 学习. Pada saat Dion, pada waktu, pada saat. Iya. Pada waktu, pada saat. 时候. Betul. Bagus ya, 时候. Terus pergi. Novi? Nada 4. 去. Ya, ini ya. Mulutnya 去. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kurang patokan, sebenarnya teman-teman ingat gak yang ini? Jadi vokalnya dulu dibacain dulu. Oh, berarti tambahan ci, yu, cu. Itu udah pasti tepat. Begitu itu di spell baru nada 4. Cu. Boleh sekali lagi pergi?
去很好，去itu udah bagus. Kalau minggu, minggunya maksudnya bukan hari minggu ya, tapi week. Minggu, hari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tasya? Xingqi. Kalau hari minggu? 星期日 Xingqi boleh? Xingqi tian juga boleh. Tian 1, ri 4 ya. Xingqi tian, xingqi ri. Jadi kalau teman-teman lagi review kosakata, lagi sempat, itu dibaca sambil benar-benar dibaca sesuai nada. Jadi mau pakai tangan boleh. Itu akan sangat membantu sekali ya caranya. Oke, kita lanjut. Kalau misalnya saya mau bilang jam. Misalnya sekarang jam 5. 5 点, 对, 点 ya, pukul atau jam. Kalau mulai kelas, Nat? 上. Ya, dia nggak ada i ya, tapi 上. 上课. 很好. Kalau lawan kata dari 上课 Dion? 上课 kan mulai kelas. Kalau selesai kelas? 下课. Cuman ada 4-4. 下课 对, 很好. 下课. 再来, kalau misalnya kita bilang 30 menit ya. Jadi misalnya 6.30. Tasya? 点. 不是3分钟 itu 3 menit. Kalau 30? 30, benar. Ya, 30 分 boleh ya. Jadi yang tadi dibilang sama Tasya, 分钟 itu menit berdiri sendiri. Nah, berdiri sendiri itu maksudnya gini. Misalnya kita bilang 分钟, saya tulis dulu ya. 分钟. Kemarin tuh kita belajar 分, bener gak? Menit ya. Nah, kalau 分钟 penggunanya seperti apa? Dia adalah menit yang berdiri sendiri. Maksudnya apa ya? Misalnya kita bilang, tolong tunggu saya 30 menit, gitu ya. Berarti 30, ya, menit yang berdiri sendiri itu maksudnya gitu. Dia tidak ada jam. Jadi, 请等我30分钟. Tolong tunggu saya 30 menit. Tapi kalau misalnya kita bilang tadi 6.30, itu biasanya rata-rata nggak perlu. Bahkan fen-nya orang kadang-kadang nggak pakai. Jadi misalnya, ini berapa? 6.30, betul. Jadi praktisnya orang-orang akan bilang 6.30. Oh, itu artinya 6.30 ya. Mirip-mirip kayak bahasa Indonesia ya, 6.30. Cuma dia ada tian. Nah, tapi kalau misalnya 6.30 fen boleh? Boleh. Nah, selain 30 fen kita boleh ganti ini jadi apa? Iya, 6.30 gitu ya, 6.30. Kalau 45 menit masih ingat? Misalnya 9.45. Ya, 3 ke ya. Jadi jam 9.45 berarti gimana teman-teman? 9.3 ke, 对. Kalau kita bilang jam 2.15, ya khusus untuk jam 2 dibaca ya 2.1 ke, nya saya tulis di bawah ya, 1 ke 15 menit. Tapi kalau teman-teman lupa istilah-istilah ini, tetap spellingnya angka nggak masalah ya. 2.15 分. Oke, kalau misalnya kayak tadi 2.15分钟 boleh nggak langsung? Boleh, orang masih paham. Cuman biasanya nggak ngomong sampai selengkap itu maksudnya ya. Oke, begitu juga 9.45 boleh nggak? Boleh. Nggak mesti harus paksain, oh 3 ke. Kalau lupa jadi gimana? Nggak apa-apa ya. Jadi boleh pakai istilah khususnya, boleh pakai angkanya seperti biasa ya. Oke, untuk jam teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi? Kita akan belajar cara nama hari kemarin udah ya? 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天 atau 星期日 ya. Nah, itu nama hari. Kalau misalnya kita mau nanya hari apa bahasa Mandarinnya? 不是. 几点 itu jam berapa? Ya, jadi gini, saya kasih tips.
sebenarnya sambil dihafal, sambil dipahamin. Kalau dihafal doang biasa buyar. Jadi gini, misalnya kan teman-teman sudah bisa tadi contoh jam 8. Jam 8 itu apa? 8 点很好. Nah, kalau jam 9 9 点. Jadi yang mana yang berubah-berubah? Yang angka berarti yang depan. Benar? Nah, sehingga untuk menanyakan jam berapa kita 几点. Lebih gampang nggak? Maksudnya gini, misalnya teman-teman bilang jam 8 saya bisa 8 点. Kalau gitu untuk menanyakan jam berarti 几点, karena yang berubah-berubah itu adalah depan. Jadi ini yang diganti jadi kata tanya. Sampai di sini dapat gak poinnya? Jadi formatnya biar teman-teman gak semua dihafalin, tapi dihafal sambil dipahamin. Jadi mau nanti diputar-putar gimana pun teman-teman punya patokan. Oke, jam berapa? Jam berapa? Kan saya bisa baca misalnya jam 8, 8 点. Oh, berarti 几点, karena ini yang diubah. Jadi bahasa Mandarin tuh menurut saya kelebihannya adalah apa yang ditanyakan itu yang dijawab, habis itu dikopas belakangnya. Dia nggak berubah-berubah. Nah itu enaknya begitu. Begitu juga ini kan jam berapa. Nah sekarang saya mau tanya hari apa. Teman-teman lihat ya. Xing Qi I, terus Xing Qi 2, Xing Qi 3, ya kan? Benar nggak? Ini Senin. Berarti teman-teman boleh kasih tahu saya berdasarkan ini. Berarti kalau hari apa? Ya, Xing Qi Ji. Hari apa? Nah, kayak teman-teman jangan terkecoh hari sama apa gitu ya di bahasa Indonesia. Tapi ingat balik lagi, oh hari apa? Kalau hari dalam bahasa Mandarin kan Xing Qi 1, Xing Qi 2, Xing Qi 3. Oh yang belakangnya yang berubah. Nah belakangnya lah yang saya ganti dengan Ji. Gitu ya. Nah yang penting, oh ya paham logika. Jadi nggak akan kebalik-balik dan lebih gampang untuk hafalnya. Gitu ya. Silakan dicatat dulu. Jadi hari apa? 我们说星期几. Kalau jam berapa? 几点. Nah ini kalau dihafal-hafal begini kan mabok, bener gak? Karena posisinya. Tapi ya itu teman-teman patokannya, oh jawabannya mana nih yang berubah-berubah? Itu yang diganti dengan ji. Oke? Ya silakan dicatat dulu. Halo Ma? Halo, sudah ya. Nah, sekarang kalau untuk hari udah oke, kita akan lihat bulan. Nah, bulan dalam bahasa Mandarin juga menurut saya mudah sekali karena dia angka. Kalau kita kan Januari, Februari itu ya. Kalau dia enggak, dia adalah 1月, 2月, 3月. Tapi duanya itu Februari pakai 2, bukan pakai 2. Ya, jadi 1月. Terus 对，2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月, kayak sekarang 9月, terus Oktober 10月、11月、12月, 12月berarti bulan Desember. Nah, kalau gitu saya mau tanya lagi, kalau kita mau tanya orang, bulan berapa? 对，很好。几月 gitu ya. Jadi memang kita menghafal tapi pakai logika. Jadi nggak sepenuhnya begitu buyar semua hilang, enggak ya. Jadi teman-teman kalau tahu, oh 1月、2月、3月, kalau gitu bulan berapa? 几月 gitu ya, bulan berapa? Misalnya kamu bulan berapa datang ke Jakarta? Ini saya hapus ya sebelah sini ya. Kamu nih, oke, bulan berapa? 几月 datang? 很好，来。Wah, udah pintar. Ya, tuh. Jadi kalau orang bilang gimana caranya supaya bisa ngomong, sebenarnya adalah banyak-banyak bikin kalimat. Terus bagaimana cara ke sini? Pertama kosakata, habis itu pemahamannya. Oh ya, bulan berapa? Per frase kan kita translate, baru susunannya. Tapi itu satu-satu ya.
kayak gitu. Ni ji yue lai雅加达. Oke, kalau misalnya saya mau tanya mereka hari apa belajar bahasa Mandarin? Ayo. Mereka hari apa? Tamen. Hari apa? Ya, ya. Xingqi ji. Terus belajar xue Mandarin, xue xi boleh, xue juga boleh ya. Boleh disingkat xue saja, ya Hanyu, 很好。他们星期几学习汉语？ Ya, 星期几. Nanti saya kasih tahu format, maksudnya, oh kalau ada keterangan waktu, ada kata kerja, ada kata benda, susunannya seperti apa. Ini adalah basic kalimat bahasa Mandarin. Kalau ini hafalan grammar. Tapi lama-lama teman-teman terbiasa, habis subjek, keterangan waktu dulu, baru kata kerja, baru kata benda. Ya, oke. Silakan mau dicatat dulu. Jadi bulan sudah. Nah, 再来是 tahun ya. Jadi ada tadi hari, bulan, terus kita sekarang ke tahun. Tahun itu di bahasa Mandarin cara bacanya adalah huruf per huruf. Jadi per angka ya. Misalnya sekarang 2000 ya, 2024. Nah, niannya itu dia taruh belakang. Nian itu adalah tahun. Ya, jadi dia sedikit terbalik sama bahasa Indonesia. Nah, bacanya satu-satu. Jadi nggak usah pusingin 2024 年. Ya, jadi nggak 2024 nggak. Kita bacanya satu-satu aja, gampang ya. Begitu juga misalnya 1999. Berarti bacanya gimana? 呀，1999年，对，1999年。Kalau tahun berapa? 对，几年。几年. Nah, khusus ini teman-teman catat ya. Bisa artinya tahun berapa, bisa artinya berapa tahun. Khusus ini. Kalau misalnya saya tanyanya gini, ni 几年出生? 出生 itu lahir. Berarti di situ artinya apa? Ni 几年出生的? Kamu lahir tahun berapa? Ya, 你几年出生的. Tapi kalau misalnya 你学汉语几年了, posisinya beda. Teman-teman lihat ya. Gak apa-apa, ini catat dulu. Nanti saya kasih kalimatnya. Jadi 几年 itu bisa tahun berapa, bisa berapa tahun. Cuma posisinya dia berbeda di dalam kalimat ya. Oke, silakan catat dulu. Sama teman-teman kalau mulai ada pertanyaan sambil ditanyakan nggak apa-apa ya. Halo Ma, nah contoh misalnya kita tanya, kamu lahiran tahun berapa gitu ya, kalau bahasa Indonesia ya. Nah, ini 几年 出生 itu lahir ya. 出生的 biasanya suka tambahin partikel te ya. Kalau nggak tambah te boleh nggak, masih oke ya. Tapi biasanya suka mereka tambahin te. 你几年出生的? Oh, 我1998年出生的 misalnya ya. Jadi cara jawabnya juga gitu ya. Ni jawabannya 我. Terus 1998 benar? Nian. Habis itu 出生的. Jadi enaknya kalau ditanya orang, teman-teman mau jawab kalimat lengkap pun itu kopas semua kalimatnya, tinggal bagian mana yang ditanya itu yang dijawab. Sebegitu simpelnya. Itu dulu ya, itu dulu. Jadi teman-teman taunya, oh kalau ditanya orang, saya cuma menjawab bagian yang ditanya ya kalau mau pakai kalimat lengkap.
Tapi kalau misalnya Lao Sư saya nggak mau jawab selengkap ini boleh nggak? Misalnya, ni 几年出生的? Contoh kita cuma mau jawab tahunnya doang boleh. 1998 年. Ya, cuman karena teman-teman lagi belajar, saya latih bikin kalimat sekalian. 我1998年出生的. Kalau kayak teman-teman tes HSK, ujian, ini harus bisa jawab lengkap kan? Nah, cuma maksud saya kalau praktikal, saya boleh nggak sih jawabnya 998 aja? Boleh, gitu ya. Kita latihan coba. Dion, 你几年出生的? Pikir dulu ya. Ini nggak usah yang panjang nggak apa-apa. Jawab yang misalnya jawabannya doang gitu ya, boleh. 你几年出生的? Misalkan ketemulah semua murid-murid terus kayak kita ngobrol kan biasanya orang suka tanya ya, kamu lahiran tahun berapa gitu. Nah, 你几年出生的? Nggak apa-apa. 年1992年 92 ya. Oke, 很好. Nah, saya coba satu orang lagi ya. Nat, 你几年出生的? 我1995年。Oh, 1995年出生的，很好. Gitu ya. Nah, bahkan orang China nanti kalau teman-teman dengar percakapan mereka misalnya 95, 92 gitu ya. Mereka singkatnya cuma 95, 92. 95年出生的, 92年出生的. Kayak gitu ya. Cuman kan kalau saya langsung ajarin yang pendeknya kan teman-teman bingung. Aduh ini unsurnya dari mana? Dia singkatin. Ya, jadi 98 kayak bahasa Indonesia sih sebenarnya ya. Oke. Tasya, 你几年出生的? 我2000出生的。2000年 2000 ya? Oke, benar. Novina? 我1996年。1996年出生的. Oke, 好. Nah, sekarang satu lagi. Kalau misal dia sebagai berapa tahun, kalimatnya seperti apa? Misalnya contoh. 你学汉语几年了? Posisinya berbeda. Nah, jadi nggak bakal ketukar, tenang aja. Dia bisa berapa tahun? 你学 ya, 学 itu belajar sama dengan 学习, saya singkatin ya. 学汉语几年了? 你学汉语几年了? Kalau misalnya saya sudah belajar bahasa Mandarin 5 tahun, bahasa Mandarinnya gimana? 我5年了。 Udah pintar ya, tinggal kopas ya. 我学汉语5年了. Begitu juga teman-teman kalau mau jawab 5年了, boleh ya, tanpa lengkap. 我学汉语5年了. Kalau teman-teman ini, kalau saya tanya realnya gimana? Misalnya contoh Dion, 你学汉语几年了? 我学汉语berapa tahun berarti? Oh, 还不到1年. 还 masih 不到. Tahu kita pernah belajar nggak? Sampai, tiba. Ya, 还不到1年. 1年. Tahu ini tiba atau sampai, tapi di sini artinya tidak penuh gitu ya. Jadi masih nggak sampai gitu ya kalau bahasa Indonesia. 还不到1年 itu nggak sampai setahun. Oke, saya coba tes lagi ya. Tasya, 你学汉语几年了? 学汉语。Kalau jalan-jalan apa harusnya? Oh, kalau jalan-jalan, contoh gini, dimulai dari kita mulai juga boleh sebenarnya. Jadi biar gampang ya, misalnya nggak perlu harus tahunan ya. Jadi misalnya contoh kita baru 2 bulan ya. Oke, 2 bulan. Jadi 2 bulan bahasa Mandarinnya 2 个月ya. Jadi ini saya hapus ya. Nah kalau kemarin kan kita belajar sebagai angka. Nah kalau dia jumlah totalnya 2 bulan. Total ya teman-teman, ingat total, maka 2 itu dibaca liang. Nah sehingga 2 bulan berarti 2个月. Dia butuh kata satuan. Ya, 2个月. 2 bulan.
Oke, boleh coba. 你学汉语几年了？我学汉语2个月。了。Sudah ya. Le di sini dia artinya sudah. Jadi dia sebagai partikel yang artinya sudah. Jadi Tasya boleh jawabnya 我学汉语2个月了。2个月了 ya, 2 bulan. Kalau bulan 2 2月 ya. Jadi jangan terbalik ya. Kalau ini 2个月 2 bulan, durasi. Jadi kalau teman-teman bilangnya 2 itu fungsinya sebagai durasi total, maka pakai liang. Total, jumlah. Tapi kalau dia sebagai urutan. Urutan itu maksudnya apa? Kayak bulan Februari itu urutan bukan? Bulan 1, bulan kedua, benar? Nah, makanya kalau urutan dia pakai 2月, bulan Februari. Teman-teman pakai patokan ini dulu ya, total. Kalau 2 berarti bacanya liang. Tapi kalau dia sebagai urutan, kayak kita hitung 1, 2, 3, 4. Kenapa pakai 2? Karena urutan. Saya ngitung urutan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 2 sebagai urutan, kalau liang itu adalah total atau jumlah. Begitu juga misalnya contoh, kita contoh lagi ya. Saya mau beli 2 buah apel. 2个苹果很好，苹果. Nah, yang saya mau tanya kenapa di situ pakai liang? Ya, karena total atau jumlah, betul. Liang. Ke pingguonya dia P, jadi bacanya ada angin ya. Pingguo. 2个苹果. Oke. Sampai di sini oke? Tahun, bulan, hari, jam sudah semua. 到这大家有问题吗？ Ada pertanyaan mungkin sebelum saya lanjut lagi? 没有 Oke. 那我们再看一下 Oke, conversation ya, percakapan di halaman 1. Saya akan bacain, teman-teman boleh lihat dulu cara bacanya ya. Sudah ketemu materi keempat halaman 1? Ini kemarin belum kan ya? 还没 OK belum ya。好，那我给大家念一下。你们什么时候去北京？你们什么时候去北京？今天星期几？今天星期一。你学习中文吗？不学习。我星期天学习中文。现在几点？8点。我们几点上课？8点半。几点下课？9点15。今天几号？5号。我们什么时候去北京？3月10号。几号去上海？29号。什么时候回印尼？4月7号。Oke. Baik, 大家看一下, kita coba lihat dulu artinya sebelum kita latihan baca ya. 你们什么时候去北京？什么时候 kapan ya? 去北京 pergi ke Beijing. 今天星期几？今天星期 kalau aslinya 今天星期日 ya, hari Minggu. Tapi kalau dibacaan 星期一 hari Senin ya. Oke. Nah, kalau gitu kita coba latihan juga. 昨天星期几？那昨天星期几？ Ya, benar. 昨天星期六。很好，昨天星期六。后天星期几？后天是什么？Lusa, OK. Tasya, 后天星期几？后天星期二，很好。再来是 Novi, 明天星期几？明天星期一。Oke, kita lanjut ya. 你学习中文吗？ Jadi 中文 boleh, 汉语 boleh. Mungkin teman-teman bertanya perbedaannya apa? Ada yang nggak tahu mungkin?
Kan dari tadi kita pakai Hanyu, di sini dia pakai Zhongwen. Ada teman-teman yang mungkin sudah tahu, oh saya tahu perbedaannya. Ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi kita boleh pakai Zhongwen, boleh. Boleh juga pakai Hanyu. Nah, sama-sama artinya bahasa Mandarin. Cuman Zhongwen ini adalah bahasa yang maksudnya formal, bahasa tulisan. Wen itu bahasa tulisan sastra. Sedangkan Hanyu, ini adalah bahasa omongan, conversation. Makanya kalau kita bilang percakapan bahasa Mandarin, berarti pakainya yang mana menurut teman-teman? Percakapan bahasa Mandarin. Hanyu. Bener gak? Kan omongan. Hanyu. Jadi percakapan bahasa Mandarin, 我们说汉语绘画，绘画 itu percakapan. 绘画 percakapan. Sedangkan kalau Zhongwen, contoh nama Mandarin. Nama Mandarin jarang banget orang bilang Hanyu Mingzi, tapi bilangnya Zhongwen Mingzi karena nama itu biasanya ditulis, betul. Zhongwen Mingzi. Gitu. Mungkin teman-teman bertanya, Lalu kalau misalnya saya kebalik, apakah langsung disalahin? Enggak. Jadi misalnya contoh teman-teman kebalik, 中文绘画 gitu ya. Orang masih paham, cuman kayak enggak biasa ngomongnya begitu gitu ya. Tapi rata-rata secara umum mereka ngomongnya 汉语绘画，中文名字。你有中文名字吗？中文名字 ya, nama dalam bahasa Mandarin. Begitu juga kalau kita bilang jurusan di universitas. Jurusan di universitas kan adalah sastra, bener gak? Jadi pakai yang mana? Zhongwen, betul. Zhongwen Si. Zhongwen Si. Si ini jurusan. Zhongwen Si. Oke. Kita lanjut lagi sampai teman-teman catat. Oh, 绘画 percakapan. 绘画 percakapan. Misalnya teman-teman nanti ke kursus terus bilang, oh ya saya mau belajarnya conversation doang. Berarti 我要学汉语绘画 boleh. 我要学绘画. Jadi fokusnya misalnya, oh saya cuma fokusnya mau conversation aja gitu ya. 绘画. Oke, 再来是不学习 berarti tidak belajar ya. Jadi dia bilang, kamu belajar bahasa Mandarin enggak? Enggak. 我星期天学习中文。我星期天学习中文. Tadi saya sedikit perkenalan ke teman-teman tentang format kalimat. Nah, sekarang teman-teman perlu mulai kenal bahwa kalau di dalam kalimat ada keterangan waktu, ada kata kerja, ada kata benda, maka si keterangan waktu itu harus beriringan sama subjek. Kalau bahasa Indonesia kita kayaknya baik-baik aja ya. Misal, saya belajar Mandarin hari Minggu. Masih oke kan? Atau saya hari Minggu belajar bahasa Mandarin, masih oke kan? Nah, kalau bahasa Mandarin untuk khusus ini tidak. Jadi teman-teman perlu ingat satu pola adalah si subjek sama keterangan waktu itu beriringan. Jadi mereka itu lengketin dulu, baru kata kerja, baru kata benda. Ya. Contoh tadi ada beberapa kalimat. Nah, sekarang teman-teman lihat. Jadi teman-teman mempelajari polanya juga. Misalnya contoh, saya hari Senin kerja. Kerja itu maksudnya kayak teman-teman ngantor gitu ya. Ngantor itu adalah, sudah tahu kosakatanya? Ngantor itu adalah 上班. Ya, jadi orang yang kerja kantoran 说上班. Kayak Tasya. Tasya kan berarti itu ya, office hour ya. Nah, 上班. Tapi kalau misalnya kerja kayak saya waktunya fleksibel, nggak harus ngantor. Itu namanya 工作. Jadi kalau teman-teman yang bisnis sendiri, itu bilangnya 工作.
Atau 做生意 boleh. Tapi kalau teman-teman mau yang umum aja, 工作. Termasuk kayak guru les, dia kerjanya kan nggak office hour kan. Nah, itu adalah 工作, bekerja. Shangban ini ngantor ya. Kalau gitu saya mau tanya, Shangban berarti lawan katanya? 很好，下班 ya. Shangban lawan katanya 下班, selesai kerja atau pulang kerja ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat. Misalnya, saya hari Selasa tidak bekerja. Karena dia bisnis sendiri, karena dia seorang profesional, kayak contoh dokter. Dia Selasa nggak praktek. Nah, gitu. Maka dia bilang sama kita, saya Selasa itu tidak bekerja. Saya Selasa tidak bekerja. Saya udah terbiasa formatnya bahasa Mandarin, jadi saya selalu subjek, habis itu waktu, baru kata kerja. Nah, teman-teman perlu ingat bahwa oh ya kalau mau nyusun kalimat bahasa Mandarinnya ada keterangan waktu, si subjek sama waktu barengan, dilengketin bareng ya. Misalnya saya Selasa tidak bekerja, bahasa Mandarinnya 星期二 不工作很好，不工作. Misalnya orangnya tahu kalau teman-teman tuh kerja yang kayak profesional, maka dia akan tanya, 你星期二工作吗? Oh, 我星期二不工作. Misalnya ya, saya hari Selasa tidak bekerja, 不工作. Kalau misalnya saya mau tanya Tasya, kamu besok ngantor nggak? Kamu besok ngantor nggak? Gimana? 你明天上吗？ Ya, 很好。你明天上班吗？ Nah, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan. Formatnya gini ya teman-teman. Subjek, keterangan waktu. Subjek, keterangan waktu. Oke? Nah, saya kasih tambahan satu lagi. Mereka ini boleh tukaran tempat. Jadi kalau misalnya teman-teman prefer, oh kayaknya saya pengen keterangan waktu duluan. Boleh nggak? Boleh. Ini boleh tukaran tempat. Nah, kalau teman-teman lebih biasa, subjek dulu deh, lalu baru waktu. Silakan. Karena mereka boleh tukaran. Jadi boleh ya, 星期二我不工作. Boleh. 明天你上班吗? 也可以, juga boleh ya. Ya, silakan teman-teman ditambahkan catatannya. Nah, sekarang teman-teman masing-masing bikin satu kalimat ya. Ada subjek. Teman-teman boleh cerita juga, misal oh saya kemarin ngapain, boleh juga ya. Atau belajar apa gitu ya, contoh bikin sendiri. Yang penting ada unsurnya subjek, ada keterangan waktu, ada kata kerja. Yuk. Boleh bebas teman-teman mau cerita aktivitasnya. Yang simple dulu ya, tidak usah panjang. Jadi misalnya kemarin saya makan, nah kalau makan ke restoran udah lumayan panjang ya. Misalnya contoh kemarin saya ketemu teman saya, juga boleh. Nah itu kan juga ada subjek, ada waktu, ada kata kerja ya. Gak apa-apa teman-teman bikin, nanti saya bantu. Ini kalau adalah langkah-langkah untuk teman-teman bisa ngomong sebenarnya. Jadi sebenarnya habis dari sini kalau teman-teman mau latih sendiri, latihlah bikin kalimat sebanyak-banyaknya. Nanti begitu itu udah terbiasa, ngomongnya itu keluar aja. Ya, jadi pernah nggak dengar orang, saya udah les 10 tahun tapi nggak bisa ngomong, bener nggak? Bukan masalah panjangnya, tapi tekniknya masih bener. Gitu, tekniknya sama pelatihannya mau menuju kemana. Kalau nulis kan beda. Nah, kalau ini mau ngomong, kalimat deh. Kalimatnya jangan dipikirin yang bertingkat kayak majemuk, panjang-panjang, jangan. Pendek-pendek dulu. Nah, minimal bisa komunikasi ya. Jadi, saya coba biar teman-teman latihan. Ya, silakan. Ada yang sudah siap? Simple-simple boleh. Novi, silakan. 我昨天开我的官网。 Oh, oke, 很好。我昨天, teman-teman boleh sambil translate ya. Yang belum tahu kosakata nanti saya bantu. 昨天
带我的狗. Saya tulis di bawah ya, kuang-kuang. Kuang-kuang itu jalan-jalan teman-teman. Keliling-keliling. Ini keliling-keliling. Terus 我的狗 apa? Ya, anjingnya saya ya. Anjing saya. Terus 带 ini bawa. Nah, teman-teman bisa lihat 我昨天带我的狗逛逛. Kata kerjanya sesudah waktu ya, sesudah waktu benar. Habis itu ini tambahan menjelaskan bahwa bawa anjingnya ngapain? Keliling-keliling. Ya, 谢谢 Novi ya. 我昨天带我的狗逛逛. Oke. Yang lain coba. Yang sudah siap boleh. Nat mau coba? Gak apa-apa, yang simple, tenang ya. Oke. 我下星期很好. Oke. Ini saya. Oke, bagus. Ini saya hapus ya. 我下星期, tapi formatnya udah bener, Nat ya. 我下星期去. Sorry. 下星期去 Semarang San Pao Lung Semarang. Ya, tapi formatnya udah benar. Minggu depan ke Semarang ya. Oke. 我下星期去三宝龙. 很好. Dion? Oke, kamu mau pikir dulu nggak apa-apa ya. Kalau gitu Tasya dulu. 昨天我去跟我朋友。昨天 sorry。昨天下班。OK。我去跟我朋友。Oke. Yang belakangnya sedikit terbalik. 昨天下班。Berarti ini kan kemarin sesudah pulang kerja gitu ya. Nah, kamu boleh tambahin 下班后。Nah, ini kita kayaknya belum ya. 我跟我朋友 pergi ya. 出去. 出去 ini pergi. Jadi nggak ada spesifik kemana gitu ya. Nah, cuman tadi kebaliknya kamu kayak gimana tadi? 我去跟我朋友ya. Oke. Jadi kalau nanti teman-teman kita akan belajar ken, nggak tahu di ini apa yang di satu lagi modulnya. Kalau ada ken itu dia harus lengketin ke subjek. Ya. Jadi 我跟我朋友，我跟爸爸，我跟老师，我跟同学. Kalau ada ken itu jadi gini, saya dan siapa? Saya dengan siapa? Ken ini dengan. Dengan juga bisa artinya ikut. Ada dua arti. Nah, kalau misalnya teman-teman ada begini, ken, maka itu semua ditarik ke depan dulu. Ya, 我跟爸爸，我跟妈妈，我跟 Dion， 我跟 Tasya, gitu. Baru kata kerja. Ya. Jadi 昨天下班后, ini dia modif ya, ada tambahin sesudah pulang kerja. Ini udah benar. Kemarin sesudah pulang kerja saya pergi sama teman saya, gitu maksudnya. 我跟我朋友出去. Ya, kayak gitu. Bagus. Nah, dengan begini teman-teman makin latih. Caranya gitu ya. Jadi selain dihafal, sebenarnya teman-teman juga kopas. Kopasnya maksudnya gini. Lalu berarti saya boleh modif dong ya. 我跟爸爸妈妈去吃饭. Boleh kan? Saya dan papa mama pergi makan misalnya kemarin sesudah pulang kerja. Gitu. Oke? Yang mana? Ini ya. Cucu. Cucu ini di sini satu frase artinya keluar. Pergi keluar. Jadi kita bilang kemana aja, tidak ada spesifiknya. Jadi bilang, besok saya mau keluar. Nah itu. Misalnya, 老师你明天在家吗? 不在家，我明天要出去. Jadi ini dia salah satu frase. Kalau去kita pergi, bener ya. Nah kalau ini dia perginya kayak go out. Jadi nggak tahu mau kemana. Orangnya juga mungkin nggak kasih tahu kita spesifik. Nah misalnya ya kayak tadi teman-teman mau ke rumah saya terus saya bilang, besok saya nggak bisa, saya mau pergi. Tapi nggak bisa bilang
我要去nggak bisa. Kalau 去, oke, mungkin teman-teman bingung ya. Ini juga pergi gitu ya. Kalau 去 doang, dia perlu ada tujuan. Nah, kalau 出去itu dia sendiri. Dan kita nggak perlu kasih tahu orang mau kemana, gitu ya. Misalnya, contoh saya ke rumah Dion, terus saya mau cari papa. Terus kamu bilang, sorry, papa lagi pergi. Nah, kalau gitu di situ pakai apa? Papa, 对，爸爸出去了，papa sudah. Papa 出去了 ya, jadi paham ya. Tapi kalau misalnya, papa lagi pergi ke rumah saudara. Misalnya kamu mau kasih tahu saya spesifiknya, jadi ngomongnya gimana? Oh, 老师，我爸爸不在，不在 itu nggak di rumah. 爸爸去亲戚家. Dapat nggak perbedaannya? 爸爸去亲戚家, jadi ada tujuan. Teman-teman cerita sama saya spesifik, makanya pakai 去 bla bla bla. Sedangkan kalau 出去 itu keluar, mungkin teman-teman juga nggak tahu kemana. Dia cuma bilang, papa saya lagi pergi. Ya, jadi ya ini pas banget, bagus deh. Ya, ini pergi, ini juga pergi. Nah, ini yang penting. Kalau bahasa Mandarin dia ada beginiannya. Nah, kalau nggak muncul di kalimat, saya juga bingung kan jelasinnya. Nah, biasanya saya jelasin pakai contoh. Jadi jelas ya, teman-teman kalau bilang pergi, tapi saya nggak tahu spesifiknya, berarti pakai 出去. 老师他出去了，你知道他去哪吗？不知道 misalnya. Memang nggak tahu misalnya, atau ya sudah memang bilangnya keluar aja. Ya, pergi maksudnya keluar gitu ya. Nah, kayak gitu. Sampai sini oke? 出去 oke. Yang 我跟我朋友都boleh buka sama 去 Contohnya, oke. Oh, 我出去, ya boleh. Oh, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kamu nggak ada dengan teman cuma bilang, sesudah pulang kerja saya pergi. Nah, maka 我出去. Kalau dengan teman harus begini. Harus, ya harus. 出去, betul. Makanya tadi saya bilang kayaknya kita belum dapat ini ya. Kalau dapat biasanya kan saya suka jabarin. Nah, nanti ada ken itu harus ditarik ke depan. Mungkin bahasa Indonesia kita bilang saya pergi dengan, dengannya di belakang ya. Makanya tadi saya bilang, belakangnya agak terbalik. Ya, bagus. Jadi contoh kalimat ini jadinya teman-teman belajar sesuatu ya. Oke. Silakan dicatat dulu. Jadi cukup jelas ya, chu ini sebenarnya artinya keluar. Kalau teman-teman mau detail ya, chu artinya keluar, 出去. 好了吗? Oke, kalau sudah, 我们再继续. Tadi sampai di 我星期天学习中文. Oke, tadi sampai format kalimat ya. 好, kita lanjut lagi di bawahnya. 现在几点? Sekarang jam berapa ya? 8点 jam 8. Nah, 大家看一下现在几点? Yang realnya? Oke. Satu orang ya. Dion, 现在几点? 现在2点。jam 3. Makanya saya bingung. 很好, 3.5 分ya. Kalau ada orang tuh suka tambahin link 05 itu gak boleh. Misalnya teman-teman dengar 3.05 分 0 ya. Tapi ini juga udah benar. Maksudnya kalau dengar jadi paham juga. Oh, maksud dia 05 ya. 0305. Sama teman-teman boleh tambahin karena ini jam 3. Jadi bahasa Mandarin itu dia nggak ada jam 13, 14 gitu, nggak ada. Dia pakai keterangan waktu ya. Kemarin kita udah bahas. Nah, kalau misalnya mau lengkap, 现在下午3点05分 atau 3.5分 ya, 下午. Jadi teman-teman susunannya adalah sore dulu baru spesifik jamnya. Jadi keterangan waktu sore, malam,
pagi baru jam ya。OK， 好，再来是8:30，我们几点上课？ Kita jam berapa mulai kelas？ Nah， 我要问一下 Natasha， 我们几点上课？ Yang realnya， misalnya kita biasa mulai kelas jam berapa？ 2点上课 betul， 上课2点上课，很好。几点下课？ Ini realnya ya， 几点下课 Novi？ 我们10点下课。 Yang real. Kalau misalnya kita selesai kelas biasa jam berapa? Enggak, 3:30 biasanya. Oh, Oke, nggak apa-apa. 我们几点下课？ 3点半 ya. Kalau jam 4 tuh 4点 dia SI tapi bacanya 4 ya. 4点下课 jam 4. 好，再来是今天几号？ 今天几号？ Kalau realnya kalau 5号 kan tanggal 5. Kalau realnya Tasya boleh bantu saya? 今天几号？ Hari ini tanggal 今天对，今天8号。今天8号。 Jadi tanggal juga sama teman-teman ya, kita pakai 号 itu tanggal. Nah, 8号, 9号, 10号 dan seterusnya. Itu berarti nggak masalah ya. Nah, begitu juga kalau kita mau nanya tanggal berapa, karena yang berubah-berubah apa? Depannya kan. Makanya dia tanyanya 几号. Tanggal berapa. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya Nat, 你几号去三宝龙？ 你几号去三宝龙？ 我 ya. 14 号去三宝龙。很好 tanggal 14 ya. Oke, udah bagus ya. 我14号去三宝龙. Jadi kalau ditanya, pokoknya yang dijawab itu bagian itu ya, jangan berubah-berubah. Nah, kalau misalnya saya tanya Novi, 你几号学汉语？ 你几号学汉语？ Ini bebas, sekarang aja. 不是，你几号学汉语？ 我学汉语。 Oke. Nah, jadi kan formatnya gini, 你几号学汉语? Maka jawabannya 我 tanggal dulu. Oke, tanggal 3 ya. 我3号学汉语. Jangan balik-balik ya. Jadi apa yang ditanya itu yang dijawab. Format kalimat juga nanti sebenarnya kalau kalimatnya kita bikin titik itu formatnya persis kayak gitu. Jadi kalimat tanya itu cuma mengganti bagian yang ditanya. Kayak gini. 你星期几 ini 下星期 ya. Berarti 你什么时候去三宝龙? Yang mau ditanya itu yang diganti kata tanyanya. Begitu juga kita menjawab, kita jangan kopas gitu ya. Oke, kita coba lagi. Dion, 你几号放假? 放假 itu libur. Contoh. Ini cuma contoh, boleh silakan. 你几号放假? 15号。15号。我15号。16号。啊，16号。OK。放假. Oke, 我16号放假. Tanggal 16 ya? Iya, kayaknya kita ada satu tanggal merah ya. Nah, kayak gitu. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? 有问题吗？没有，清楚ya, jelas ya. Nah, kita balik ke percakapan kita. 我们什么时候去北京? Jadi kalau teman-teman mau tanya orang tapi umum tuh maksudnya kapan? Maka teman-teman pakai 什么时候 ya. Misalnya kalau udah tahu persis tanggal, pakai tanggal. Tapi kalau aduh saya nggak tahu dia kapan, ya udah pakai 什么时候 kapan ya. 3月10号itu artinya 10 Maret ya. 3 月 itu Maret,
10号 tanggal 10 Maret. 几号去上海29号 29号. 再来是什么时候回印尼? Jadi kalau dia nggak tahu kapan dia akan pulang, tanggal berapa persisnya, dia akan bilang 什么时候 ya, 什么时候回印尼? 4月7号 4月7号, bulan 4 tanggal 7 ya, 7 April. Kalau gitu kita hari ini kan tanggal 8 September. Bahasa Mandarinnya berarti apa? Oke. Misalnya pertanyaannya adalah gini, misalnya contoh saya akan tanya 今天几月几号? Maka teman-teman jawabnya 今天9月很好9月8号 OK 那我再问一下大家那明天几月几号 yang real 明天几月几号 OK 没关系慢慢来Iya. 明天 besok kan besok 明天明天9月9号很好那我再问一下昨天几月几号 Novi 昨天9月7号再来大虾后天呢后天9月10号Dion 你什么时候生日你什么时候生日生日itu ulang tahun contoh ya 你什么时候生你什么时候生日生日itu ulang tahun ya ulta Oke. Teman-teman lihat ya kamu kapan waktu ya baru berulang tahun kata kerja dia selalu begitu formatnya ya jadi saya akan tetap ingatkan teman-teman maka jawabnya boleh silakan 我 Oke bagus 下个月8号生日ya kalau mau lengkap生日 bulan depan tanggal 8 ya berarti 8 Oktober Oke 很好下个月 bulan depan 8号 tanggal 8 silakan dicatat dulu 然后我们来做一下绘画 kita akan latihan conversation 好了吗 OK 好我下个月8号生日那你什么时候生日我2月 OK 24号生日24 Februari Oke Novina 我1 月 5号 Oke 5 Januari ya Oke 好很好大虾呢我1月11号Oke 11 Januari deketan ya iya sama-sama Januari 好 jadi untuk tanggal bulan hari jam harusnya 没问题对吧 nggak masalah ya teman-teman ada pertanyaan nggak sebelum kita latihan dulu 绘画有吗现在没问题现在没问题tapi nanti di rumah perlu di review ya supaya nggak lupa karena udah mulai banyak
也对吗？好，那我们来做一下绘画好吗？Leon dan Novi, kalian bikin simulasi. Mungkin saya ngambil dari sini tapi bikin simulasi. Nanyain nama hari. Ya, kalian tentuin aja. Kalian tentuin ya. Nggak usah real, nggak apa-apa. Cuma maksudnya kelatih. Misal, saya mau tanya hari ini apa, hari apa, besok hari apa gitu simulasinya. Nah, kalau Nat sama Tasya, tanggal sama jam. Ya, nggak apa-apa. Kalian simulasiin. Oh, kamu nanya ini, nanti aku jawabnya gini gitu ya. Silakan disusun kalimatnya. Minimal bola balik itu 3 kali, jadi masing-masing dapat 3. Ya, jadi saya pikir kalau dari teks kan teman-teman sudah paham. Nah, sekarang saya minta teman-teman bikin, ya, supaya lebih afdol lagi ya. Oke. 5 menit ya, nggak apa-apa. Yang simple ya. Oke, yang simple. Kalian hari, kalau mereka tanggal sama jam ya. Oke. Jadi kalian bikin, nanti saya berkesempatan untuk bikinin koreksi ya. Itu akan sangat bagus. Silakan. Atau kamu hari apa misalnya ke mall gitu, contoh ya, itu juga boleh, aman. Ya benar. Ya, hari apa? Jadi kalian hari apa ya? Ya berarti 星期几 ya. Ah, 星期几. Hari apa? Oke, ya silakan kalian simulasiin ya. Jadi 3 bola balik. Kalian udah siap? Oh belum. Kirain udah. Oke, silakan bikin dulu. Kita udah belajar nonton, kosakata nonton belum? Udah ya? Iya, kan. Saya juga lupa ya, kita udah belajar belum ya? Iya, kan 电影 boleh. Kan 电影. Kan 电影. 电影 ini film yang bioskop ya. Kan 电影. Kan nonton. Itu bioskop. Oke. Kan 电影. Ya betul. 你星期几要去看电影？boleh. 我星期二去看电影。Oh, 星期二 Selasa. Ah, 电影 betul. Adanya 电影. Oke.